Ya, walaupun setan itu ada, ya makanya kita sering kumpul, dilihat, diinget, dilihat, diinget, dilihat, diinget, biar apa? Biar iman ini kalau ketika turun sedikit langsung naik lagi, turun sedikit naik lagi, bukan naik turun, enggak. Jadi naik, turun dikit, loncat lagi, turun dikit, loncat lagi. Makanya mukmin itu kalau diturunkan loncatnya luar biasa. Dan untuk loncat memang perlu turun dulu. Ancang-ancang. Ya, untuk loncat perlu turun dulu. Makanya mukmin kalau diturunkan, itu setan yang menurunkan dimarahin sama bosnya. Kamu udah saya kasih tahu, yang itu jangan diganggu. Kata atasan setan ya. Kamu setan mana sih? Maaf bos, anak baru. Wah. Anak baru tuh kalau mau goda lihat wilayah. Ini wilayah sini udah saya kotak-kotakin ini. Ini fulan jangan diganggu ini. Biarkan dia mau ngapain biarkan jangan diganggu. Bos saya nggak paham bos. Kan tugas setan ganggu manusia. Iya. Cuman jangan yang ini. Kenapa bos? Ini kalau kamu ganggu. Misal contoh. Tadi tuh kan kamu buat dia tidak sholat subuh. Terlambat sholat subuhnya. Tuh akhirnya apa? Dia sedekah pagi-pagi tuh. Niatnya untuk bayar dosanya sholat subuh. Padahal kemarin dia tuh pagi nggak sedekah. Tuh akhirnya dia telepon orang tuanya. Padahal udah seminggu dia nggak telepon orang tuanya itu. Udah jadi anak durhaka seminggu nih. Ini hari ini dia taat sama orang tuanya. Sementara tadi dia udah qadha subuhnya dan dia udah nyesel. Dia nyesel dan nyesel. Biasanya bangun pagi biasa-biasa saja. Hatinya nggak kuat sama Allah. Gara-gara kamu plesetkan dia kuat sama Allah Ta'ala. Padahal udah tahunan saya berusaha biar dia lupa sama Allah Ta'ala. Gara-gara kamu setan anak baru. Kurang ajar kamu. Wah, marah ini. Ya bosnya setan marah. Asik ya jadi setan ya. Marah-marahin anak buah. Iya gitu. Setan tuh sama jajarannya, setan beserta segenap jajarannya itu punya wilayah-wilayah yang mau digoda yang mana. Dan setan paling sebel kalau ada orang punya ilmu. Orang punya ilmu tuh gak bisa dibohongin loh. Maksiat gitu ya. Gak ada orang punya ilmu rencana maksiat. Begitu maksiat dia ingat aku punya Tuhan, aku punya Allah. Maksudnya, lah kalau nggak minta ampun sama Allah, mau minta ampun sama siapa? Loh, tapi kamu kan tadi berani sama Allah. Ya tadi kan berani kan lupa, sekarang kan ingat ya takut. Nah terus, ya minta maaf, minta ampun. Nggak akan diterima, saya ngomong siapa? Setan mesti saya ngomong itu. Udah kamu jangan dengerin setan, nanti kamu jadi setan itu. Ya tapi kamu nggak bisa begitu. Terus suruh gimana kalau nggak begini? Nggak minta ampun, nggak minta maaf, nggak ke pengajian, suruh gimana? Suruh terus saya dem-deman sama kamu gitu. Ya, terus saya nggak boleh lagi belajar. Kamu nggak layak belajar karena kamu suka maksiat. Terus kalau suka maksiat nggak boleh belajar. Suka maksiat nggak boleh sholat. Kamu setan beneran berarti. Karena aku ini masih sering terpleset, maka aku akan sering pengajian. Aku akan semakin sering sholat. Jadi kalau terpleset, cik, langsung dus, cik, dus. Sampai akhirnya diturunkan setan pangkat tinggi. Mundur. Wow. Mundur semua. Dijaga sama setannya. Sama setan dijaga. Apa ini? Jangan sampai dia ingat sedekah. Mulai godanya lain. Jangan sampai dia ingat banyak sholawat. Kita bisikin saja. Sholawatnya enggak usah banyak-banyak. Nanti kamu enggak istiqomah. Sedikit, yang penting istiqomah. Ini setan ini. Setan. Sedikit, yang penting istiqomah. Salah. Nabi nggak pernah ngomong gitu. Nabi bilang yang penting istiqomah walaupun sedikit. Beda loh ya. Ya. Sedikit yang penting istiqomah itu setan. Kalau Nabi bilang adwa muha wa in qal. Yang penting istiqomah walaupun sedikit. Artinya apa? Kalau bisa yang banyak. Sama setan ditipu dia. Klek, didiai. Otaknya skrupnya kendali ya. Sedikit yang penting istiqomah. Dah kamu udah istiqomah bagus, jangan ditambah. Jangan nanti tambah nggak bisa istiqomah. Seperti si dia mulai bandingkan, berarti aku lebih bagus dari dia. Yes kata setan, ujub, sombong. Setan kelas tinggi. Habib Novel pernah kenalan. Oh iya pernah kenalan. Makanya bisa menjelaskan. Makanya kamu jangan kenalan sama setan satu itu karena udah saya bongkar kedoknya.
Paham maksud saya enggak ini? Paham ya? Jadi cara setan goda manusia itu macam-macam. Terakhir kata setannya, Bib mandeko Bib. Setannya nyuruh mandek. Ya. Oke. Terakhir ini. Wallahu alam, jadi terakhir betul apa enggak? Ini buat yang di rumah, bukan pemirsa. Bukan yang hadir di sini, buat yang di rumah, yang sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Salah satu cara setan untuk membuat kamu itu rusak, yang paling ampuh adalah kamu dikasih godaan bertengkar dengan entah anakmu, entah orang tuamu, entah pasangan hidupmu. 3 komponen yang ada di rumahmu dibuat bertengkar. Dan semua itu kalau terjadi dosanya gede-gede kabeh. Ya, besar-besar semua. Dan efeknya akan sampai kemanapun kamu pergi, hatimu gak akan pernah tenang. Gak akan pernah tenang. Kalau terjadi pertengkaran dengan orang tua, naudzubillah min dzalik, dengan anak, naudzubillah min dzalik, dengan pasangan hidup, naudzubillah min dzalik. Makanya setan akan selalu memancing kamu agar kamu marah terhadap anakmu, terhadap orang tuamu, bahkan ya terhadap pasangan hidupmu. Kalau udah tahu seperti itu, kalau pasangan hidupmu marah, kamu cukup jawab dengan aku tidak akan buat setan menang. Kamu cukup diam. Dasar laki-laki tidak punya perasaan. Kamu pura-pura nangis. Pura-pura. Kayak anak saya Ali Abdul Qadir. Habis tertawa bisa menangis, saudara-saudara. Bahkan ngomong sama saya, Abu ya, tak keluarkan air matanya sekarang ya. Wah, Ali Abdul Qadir. Ahli ya acting ya luar biasa. Bapaknya mau belajar dari anaknya. Ya, kelihatannya acting diperlukan dalam kehidupan saudara-saudara. Ya, nangis. Pura-pura. Nangis. Istrinya jadi gak tega. Nangis sih. Berarti aku keterlaluan. Mulai suaranya turun. Ya, jangan diulangi lagi mas. Kalau kamu gak begitu sih aku sebenarnya gak begitu. Ya, yes. Ya, pura-puranya berhasil. Ya, maaf Bu. Kalau manggilnya Bu ya, maaf Dik. Kalau manggilnya Dik, maaf. Ya, insya Allah nggak terulang lagi. Ya namanya juga suamimu manusia. Wah, mulai mau makan apa Mas? Iya, setannya kok nggak jadi padu kenapa? Kok nggak jadi berkelahi kenapa? Gini ya. Rupanya suaminya nonton tayangan YouTube Habib Novel. Masya Allah, akhirnya setan lihat program apa ini ya? Program apa di Majlis Ar-Raudhah? Program apa nih? Santri Weekend. Maka begitu ada calon-calon santri daftar, setan bekerja. Tiba-tiba buat tetangganya bunuh. Matikan tetangganya. Biar dia nggak jadi ke Majlis Ar-Raudhah. Biar melayat ke tetangganya. Alasannya kuat, melayat tetangga. Gak jadi ikut nyantri. Masya Allah. Masya Allah. Loh iya itu. Kerja setan kan terorganisir ya. Dengan sangat baik. Wadah lagi tiba-tiba dikasih masuk angin. Dus. Masuk angin. Rodok males. Maaf Bib. Masuk angin. Saya juga senyum. Wah, setan bekerja dengan baik. Itu menyenangkan itu. Berarti majelis ini membuat setan itu khawatir. Gitu kan ya, setan khawatir. Mas Ocis itu mana Mas Ocis tadi? Mungkin di bawah ya. Mas Ocis itu mau berangkat ke sini udah niat bener. Tiba-tiba sakit. Ya, setan sakit datang. Lu iya ada itu setan sakit. Bener. Setan sakit datang. Makanya kadang dibawa ke dokter ya nggak sembuh. Setan sakit datang, tapi waktunya niat majelis kok setannya datang. Mau tadi sehat-sehat saja, nekat berangkat. Sampai asrama, tahu sendiri kan asrama santri,
Ya, santrinya kan modelnya macam-macam. Ada yang suka lampu menyala. Ada yang suka lampunya mati. Ada yang takut samanya nyamuk. Ya, sehingga jendela harus ditutup. Akhirnya semua pada sumuk. Nah, ada yang biasa pakai AC. Ya, kipas anginnya nggak cukup untuk menggantikan AC. Ada yang nggak kuat sama kipas angin. Betul kan ya? Badan greges, kondisi yang kanan nyalakan lampu, yang kiri matikan lampu. Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat di antar sama santri. Bismillah, tidur gitu kan ya, tidur. Kenceng terus, subhanallah ya. Besoknya ya sembuh. Ya besoknya sembuh, seger. Ya besoknya sembuh, seger. Itu sering saya alami. Cerita dikit boleh? Gak ramu-ramu gitu. Masya Allah. Ada pepatah, Habib Novel kalau sakit kasih mic, insya Allah sembuh. Ya insya Allah sembuh. Jadi seringkali saya itu mau berangkat pengajian dan berangkat dalam keadaan badan saya itu sakitnya luar biasa. Setan itu. Saya bisa bedakan mana sakit benar, mana sakit setan. Beda makom. Nah, jangan kamu tanya caranya, udah itu beda makom itu. Sakit bener mana sakit setan. Oh ini setan ini setan. Turun dan saya nyetir sendiri, ya turun dari mobil jalan itu rasanya Masya Allah gitu ya, rasanya Masya Allah. Begitu pegang mic, setannya lari semua. Tiba-tiba saya jadi seger, suaranya lantang ya, serak jadi hilang gitu kan. Keluar semua. Saya ngomong sama setan, hahaha, iya kamu setan penyakit ya, silakan pergi. Memang ada yang seperti itu setan sakit. Ada setan anti sodakoh. Ya. Setan anti sodakoh. Begitu orang tuanya butuh duit. Kamu pengen ngasih orang tuamu, duit sudah ada. Ya. Nanti dulu. Duit sudah ada. Kamu mau keluarkan buat orang tuamu sendiri. Istri ngomong, setan bisi bojo. Bojomu kuwi duit entek lho. Suamimu uangnya habis lho. SPP anakmu belum dibayar. Ingat kan dia mikirkan anaknya, bukan orang tuanya. Kasih tahu suamimu dengan sedikit ancaman. Ngomong agak gak enak, wajahmu buat bermuram durja. Masya Allah. Mas, ya. Itu uang mau buat siapa tuh yang 10 juta? Tabungan tuh 10 juta buat siapa? Buat papa mama lagi butuh. Papa mama belum pernah umroh, mau umroh. Ini sudah tambahan 10 juta kurang. Mau saya kasihkan papa mama. Kamu tuh yang dipikirkan cuma orang tua. Anakmu tuh lo SPP 3 bulan belum kamu bayar. Gimana sih kamu mas? Masya Allah. Kamu gak bisa hidup dengan suami yang seperti ini. Gerek, Masya Allah. Ngomong sama ibunya, Bu. Ini kalau saya kasihkan ibu, rumah tangga terancam, Bu. Jadi maaf ya Bu ya. Maaf Bu. Saya tidak jadi bantu ibu. Iki anak bejat. Ini anak bejat. Kalah sama setan anti sodakoh. Kalah sama setan anti sodakoh. Seharusnya ngomong sama istrinya. Tenang Bu. Saya bisa keliru. Tapi kalau Allah dan Nabiku enggak mungkin keliru. Dan kebetulan Allahmu dan Allahku sama, Nabimu dan Nabiku sama. Ini kalau saya serahkan orang tua, itu pahalanya luar biasa. Janji Allah, sedekah pada orang lain saja, pahalanya minimal 10 kali lipat. Ini untuk orang tua. Nilainya bukan sedekah, ini kewajiban. Ini 10 juta justru untuk membayar SPP anakmu dan beli gelang emas, kalung, berlian, intan untuk dirimu. Kok bisa? Lalu ini 10 juta, kalau orang biasa jadi 100 juta. Untuk orang tua ya saya minta minimal 1 miliar. Kok bisa begitu? Tenang. Papa mama sudah saya bisikin. Tolong nanti di depan Rasulullah SAW, ya di depan Ka'bah, mintakan rezeki berlimpah untuk anakmu yang satu ini. Masya Allah. Ya mas lanjut. Iya, setan anti sodakoh. Tik, kurang ajar. Murid siapa itu? Ya, santri weekend. Lagi-lagi pada satu kata, santri weekend.
mulai mata-mata setan menunjuk pada santri weekend. Maka banyak setan berkeliaran di sekitar Majlis Ar-Raudhah. Nunggu ya di depan pintu gerbang. Ya, yang sudah tidak merokok 3 hari, lanjutkan merokoknya. Yes. Kena deh lu. Ya, ternyata dia santri weekend lulus. Dia ngomong sama setan, setan, aku tidak akan langsung ngerokok. Ku tunda nanti sampai di tempat makan. Wah, biasanya aku 1 hari 1 pak. Mulai hari ini 1 hari insya Allah 3-4 pak batang. Kata setan, coba kita lihat. Ya, sekarang kamu masih di wilayah Ar-Raudhah. Kamu bisa bicara begitu. 1 langkah ke depan, kamu jadi milikku. Wah, setannya sesumbar. Dah, hidupmu nggak usah perang sama setan. Capek tahu? Nah, ini saya kasih rahasianya. Jangan perang sama setan. Setan tuh ibarat anjing. Huk, huk, huk. Ya, kamu diceguki anjing, bawa balas. Huk, huk, huk. Wah, anjingnya balas. Huk. Kamu. Huk, huk, huk. Orang yang lihat sama. Betul kan ya? Sama. Kalau anjing huk wajar. Nah ini manusia kok huk 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 sano. Aduh, kesian ini. Nah kalau yang pinter kan lain. Huk, 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 huk. Dia ngomong sama yang punya anjing. Mas, tolong anjingnya itu mungkin lapar atau gimana ya. Tolong diurus. Iya pak. Huk, ayo masuk, masuk, masuk. Ya selesai. Betul? Jagat raya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu cukup ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Betul kan? Minta tolong sama Allah. Lah kamu enggak kok gaya pakai ilmumu, ayat Quranmu, haditsmu, setan mau jak perang. Ayo perang be aku. Itu termasuk tergoda oleh setan. Dan setan seneng banget sama orang yang punya ilmu model begini. Wah, kumpulkan anak buah, ladeni, gantian satu-satu. Iya, hiburan. Kata setan ini hiburan, udah biar dia sibuk ngeladeni kita ya, sehingga dia lupa sama sholatnya. Oh sholat kok hidupnya ngusir setan. Setan mikir. Mikir. Saya tidak mau mikir dunia. Utang, gak mau mikir utang. Ini sama aja, itu lagi perang sama setan. Kalau sholat, tagihan utang muncul, diamkan saja. Ya, ancaman begini muncul, khawatir muncul, biarkan saja. Nanti lama-lama itu pergi sendiri. Ternyata aku nggak diladeni, aku nggak ditoleh. Seperti tamu tuh datang di ruang tamu duduk, kita nggak keluar-keluar. Kira-kira gimana? Ya pergi, ya kan pergi. Lah kalau kita keluar dan kitanya suka ngobrol, tamunya betah. Ya, setan tuh bahkan minta kok gantian, tolong ganti kita. Aku capek ngeladeni dia. Ganti yang lain. Super terakhir. Ini fotonya saya rubah. Enggak apa-apa ya. Tetap foto tapi saya rubah karena kan dekati sholat zuhur. Nanti habis sholat zuhur ya jangan kemana-mana dulu. Biar panitia nyiapkan makan. Biar view-nya lebih bagus. Foto sama saya di depan musola. Sehingga Majlis Ar-Raudhahnya kelihatan. Nah jumlahnya bukan 45 tapi mungkin 30 orang atau berapa gitu ya. Perempuan dulu, nanti ganti laki-laki dulu. Jangan terus rebutan. Don Pip nanti saya di belakang nggak kelihatan. Nasib. Ya tetap kelihatan, justru bagus. Kamu zoom terus kasih tanda apa? Panah. Kelihatan seperti orang penting gitu kan ya. Seperti orang penting. Kadang itu kita viral gara-gara duduk di belakang, betul kan ya? Habib Novel tuh duduk di depan enggak viral. Habib Novel duduk di belakang viral gitu ya. Jadi viral, jangan takut sama posisi nggak kelihatan. Mungkin 20 tahun lagi ya ulama-ulama akan lihat, wah ternyata dulu tawadhu sekali. Kenapa? Waktu ikut santri weekend di tempat Habib Novel, guru kita duduknya di belakang. Padahal itu kesuk gitu ya. Kesuk, terdepak ya, kesuk dan terdepak. Terakhir nih, ya, super terakhir. Jadi intinya begini, setan tadi kan menggoda, kalau yang nggak ngelayani tidak akan digoda, setannya akan pergi. Makanya kita ini biasakan jangan melayani setan. Contoh ya dalam hadis
Setan tuh kalau di hadapan orang soleh takluk. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 hari berturut-turut didatangi setan. Setan mau nyuri ya. Ya didatangi setan. Terakhir setannya minta dibebaskan. Sayyidina Abu Hurairah dikasih tawaran, deal politik. Kalau kamu bebaskan saya kasih ilmu. Karena kalimatnya saya kasih ilmu. Sahabat tuh hidupnya cari ilmu. Ya udah, boleh. Apa ilmunya? Kalau kamu mau tidur baca ayat kursi, setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Betul gitu kan ya? Senang Sayyidina Abu Hurairah. Pagi ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Kamu tadi malam temanmu datang lagi enggak itu? Ya. Gimana? Saya bebaskan ya Rasulullah. Tahu enggak kamu siapa yang datang 3 hari ini? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah yang sang pendusta. Al-Kadzub, sang pendusta alias setan. Tapi semalam dia jujur sama kamu. Jadi setan tuh kalau ketemu orang soleh, setan ahli ngapusi. Itu kalau ketemu orang soleh kayak iso ngapusi. Sementara kita yang bukan setan, ketemu orang soleh bisa ngapusi, Masya Allah. Wes tahu toh? Oh iya. Ini setan yang ahli ngapusi. Kalau ketemu orang soleh, setannya nggak berani ngapusi, nggak berani bohong. Lebih baik jujur, kasih ilmu yang otentik. Itu setan. Makanya kalau setan ketemu orang soleh, tetap setannya kalah. Tetap setannya kalah. Makanya setan tuh kalau mau ngutus utusan, lihat-lihat dulu, diukur sama setan. Wah ini ilmunya segini. Kamu jangan coba-coba, nggak level sama dia. Tapi kalau sama yang kerucuk-kerucuk, ya kita yang iman-iman lemah ini ya, setan tingkat tinggi itu nggak mau ngurusi. Kamu yang anak baru, hajar dia. Anak baru suruh jalan. Makanya Allah ngasih untuk menghapus semua dosa-dosa tersebut. Yang kita kepleset, kita ngelundung itu suruh kumpul begini. Suruh kumpul, cek orang yang mertamu ke rumah orang. Lihat nih, berarti dengan mertamu kumpul atau enggak kumpul? Kumpul. Tamunya pergi, yang punya rumah dosanya habis. Berarti tamunya dosanya juga habis. Orang sholat berjamaah, 2 orang saja berjamaah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis enggak dosanya? Habis. Berkat apa? Berkat berjamaah. Orang zikir berjamaah. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka satu kaum yang siapa duduk bersama mereka tidak bakal celaka. Semuanya diampuni. Gara-gara apa? Berjamaah. Jadi minimal perlindungan kita paling kuat itu yang sering-sering kumpul dalam kebaikan. Dah insya Allah kuat terus itu. Nah jangan lupa nanti yang belum masuk grup, saya akan kirimkan doanya. Jangan ditunggu siang ini ya. Saya akan buat yang kamu bisa nanti ngomong sama temanmu, wani biro. Jangan minta ijazah lagi, itu lengkap dengan ijazahnya itu. S1, S2, S3, lengkap itu ya. Lengkap dengan ijazahnya. Jelas semuanya? Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita ke musola untuk sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah salaman sama saya.